ke kecepatan sekarang ya. Kecepatan itu diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Bisa dirumuskan kecepatan itu perbandingan jarak dan waktu. Jadi perbandingan ini kecepatan kayak itu ya. Simbolnya kecepatan adalah K. Kalau dalam bahasa Inggris itu V ya, V besar dalam fisika. Kalau jarak itu J, kalau dalam fisika S biasanya. Kalau waktu itu dalam fisika T, di dalam matematika W. Terserah kalian mau pakai mana. Yang lebih mudah pakai ini aja. Jadi cara bacanya rumus ini pada segitiga ini. Sebenarnya ini adalah cara termudah untuk membaca ya. Jadi kalian cuma menggambar segitiga terus masukkan huruf ini, 3 huruf ini seperti ini. Itu sudah menghafalkan 3 rumus sekaligus ya. Jadi kalau ingin mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Cara bacanya gitu. Kalau ingin mencari jarak berarti kecepatan karena sebanding dikali waktu. Kalau ingin mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, untuk mencari kecepatan itu satuannya. Satuan itu biasanya di akhir ya, di akhir hasil. Itu biasanya kalau nggak kilometer per jam, ada juga meter per detik, atau juga bisa meter per jam. Itu terserah soalnya ya. Ini saya beri contoh kilometer per detik. Terus ada lagi jarak biasanya satuannya kilometer, bisa meter, jadi satuan jarak ya. Kalau waktu biasanya satuannya enggak menit, detik, dan jam. Jadi seperti ini. Nah ini ada 200 meter per menit. Itu bisa diartikan dalam waktu 1 menit itu kecepatannya bisa menempuh jarak 200 meter. Kalau misalnya 60 km per jam, berarti dalam 1 jam itu dapat menempuh jarak sebanyak 60 ya, km. Biasanya di motor, di mobil itu pada speedometernya itu ya. Coba cek motornya sendiri, ada. Ini sudah dijelaskan tadi. Menentukan hubungan antar satuan kecepatan km per jam, meter per detik, dan cm per detik. Nah, ini yang di soal ya. Ini mohon diperhatikan. Ada 2 km per jam. Terus ingin dirubah menjadi meter per detik. Bagaimana caranya? 2 km per jam itu dapat diartikan atau dapat ditulis itu 2 km per 1 jam ya. Ini kenapa nggak ditulis 1, kan sudah menandakan 1 gitu ya. 2 km per 1 jam. Sehingga untuk mencari meter per detik jadi harus menghitung 1 per 1 dulu. Jadi 2 km ini dijadikan ke meter dulu. Kilometer ke meter berapa? Dicari tadi ini ya. Kilometer ke meter 1, 2, 3, berarti turun 3, berarti dikali 1000. Betul ya. Kalau 1 jam berapa detik? Dilihat tadi 1 jam adalah 3600 detik. Seperti ini. Nah, setelah itu dihitung 2 kali 1000 2000 ya. 2 kali 1000 2000 ya. Ini ya. Terus 1 kali 3600 adalah 3600. Setelah itu kita melakukan penyederhanaan. Agar mudah saya bagi 100 dulu. Nah, berarti semuanya dibagi 100. Ingat, dalam penyederhanaan pembaginya harus sama. Jadi kalau saya tulis ulang seperti ini, perhatikan ya, saya tulis ulang. Jadi dari 2000 ya per 3600. Itu kalau disederhanakan. Cara cepatnya ya ini punya 01 ya hilang, punya 01. Ini juga hilang, ini juga hilang. Tinggal 20 per 36. Saya bagi 4 dulu semua. Tinggal 5 per 9 ya. 5 per 9 jawabannya. 5 per 9 meter per detik.
hasilnya ini itu kalian harus melihat kembali pada soalnya. Kalau soalnya mintanya menjadikan desimal ya kalian harus merubah ke desimal. Kalau di soal jawabannya berupa pecahan berarti cukup sampai di sini. Kalau ingin jadikan desimal ya kamu harus membuat work habitnya. Berarti 5 dibagi 9. 5 sama 9 itu besar 9 karena nggak bisa dikerjakan, berarti ditambah 0. Berarti atasnya koma ya, 0, 50 itu perkalian 9 yang paling mendekati adalah dikali 5. 45 dikurangi 45 adalah 5 lagi, dikasih 0 lagi, tidak perlu koma lagi ya. Jadi kalau sudah 1 koma tidak usah di koma lagi. Jadi 5 lagi, 45 dikurangi lagi 5 lagi, begitu seterusnya. Ini nanti hasilnya itu selalu 0,5555 gitu. Bisa dibulatkan menjadi 0,56. Karena apa? Karena di sini kan masih 55. 5 kalau dibulatkan bisa nambah 1 ke depannya ya. Pelajari kembali pembulatan ya. Jadi jawabannya boleh kamu tulis 0,56. Jadi seperti ini.